Selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam saat teduh pagi lewat doa dan renungan pagi. Edisi Selasa 12 Januari 2021. Firman Tuhan kita akan baca dari Roma 4 ayat 1 sampai 12. Tema kita nilai dari Allah. Sebelumnya mari kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada pagi yang indah ini. Tuhan mengaruniakan bagi kami hari baru. Kami menyambut dengan gembira dan sukacita. Semua ini adalah berkat dan anugerah Tuhan bagi kami semua. Dan menjalani kehidupan kami hari ini, kami mau mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Kami akan baca dan renungkan, kiranya Roh Kudus memimpin kami. Dan kami dimampukan memahami dan melakukannya dengan baik di tengah-tengah kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Roma pasal 4 ayat 1 sampai 12. Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Amin firman Tuhan. Nilai dari Allah, angga buktu diomai puang. Saudara-saudara yang terkasih, orang tua tentu mengharapkan anak-anaknya dapat bersekolah dan belajar dengan baik. Bahkan saat menerima rapor, anaknya dapat memiliki hasil atau nilai yang baik. Seperti apa jadinya jika anak-anak kita memiliki nilai yang buruk dan tidak sesuai dengan yang diharapkan? Mungkin kita agak kesal dan memarahi anak kita. Namun tentu berbeda respon kita jika nilai yang didapatkan anak kita terlihat baik dan berprestasi. Abraham dalam pandangan Allah memiliki nilai yang istimewa. Bagaimana tidak dikatakan dalam ayat 3 bahwa Abraham dibenarkan oleh Tuhan bukan karena melakukan Taurat, tetapi karena percaya. Abraham sangat mengimani Tuhan yang memanggilnya, sehingga ia menjadi pribadi yang berjalan menurut perintah Tuhan. Ketika Abraham bergumul soal keturunan yang sekian lama tidak menunjukkan bahwa ia akan memiliki keturunan, ia tetap percaya akan perwujudan janji Allah padanya. Abraham tetap taat dan tidak menjadi pribadi yang bermegah karena ia dibenarkan Tuhan, melainkan ia tetap rendah hati dan sepenuhnya berserah pada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita ingin menjadi pribadi yang bernilai bagi Tuhan, bukan? Sadar atau tidak sadar, kita adalah pribadi yang berharga dalam pandangan Tuhan. Hanya saja apakah predikat atau nilai dari Tuhan
dapat kita pertahankan sebagai pribadi yang dibenarkan karena iman percaya dalam Yesus Kristus. Karena itu di awal-awal tahun baru ini, kiranya kita semakin yakin akan penyertaan Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kita dari hari demi hari yang tentu punya banyak dinamika hidup sebagai anak-anak Tuhan. Izinkan terus Allah menilai kehidupan kita sehingga kita menjadi pribadi yang selalu menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita bersyukur, kita berdoa. Betapa kami bersyukur dan memuliakan Engkau ya Tuhan pada pagi ini. Engkau boleh memberikan pengajaran-pengajaran bagi kami lewat firman-Mu. Bila semakin memperteguh iman kami. Kami sadar bahwa kami adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kami memiliki nilai yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Allah di dalam diri Yesus Kristus yang menyelamatkan kami, menebus kami dari dosa-dosa kami. Karena itu biarlah Tuhan terus menuntun, memberkati kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi yang selalu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam siara perjalanan hidup kami hari ini, berkati kami ya Tuhan, jauhkan kami dari berbagai godaan dan gangguan, dan kami boleh melaksanakan setiap tugas pekerjaan dan tanggung jawab kami dengan baik. Dan biarlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kondisi dan keadaan mereka, dalam menikmati sukacita pertambahan usia, dalam kondisi sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kondisi berduka Tuhan hiburkan, yang dalam kondisi bergumul Tuhan tegakkan dan kuatkan mereka semua. Dan dalam masa-masa tua, biarlah Tuhan selalu membimbing mereka menikmati sukacita dan kebahagiaan. Peliharakan kami hari ini Tuhan, pemerintah bangsa dan negara kami berkati pejuang-pejuang garda terdepan, dan biar semuanya kami terus menjaga dan melindungi diri dan keluarga kami. Jauhkan kami dari berbagai kejahatan hari ini, dan kami berjalan dalam bingkai kasih. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan memberkati, salam sehat untuk kita sekalian. Shalom.